Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kanti-kanti yang dimanapun berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Asril Ali Syahban, mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Fakultas Syariah wal Qanun, jurusan Syariah Islamiyah. Nah, kali ini kita didampingi oleh abang muda kita, Al-Ustadz Rahman Iqbal, selaku Gubernur atau Ketua KMJ Mesir. Nah, kali ini kita akan membahas seputar tentang persiapan Camaba yang akan menuju ke Mesir. Nah, kali ini Bang, kita akan membahas tentang seputar persiapan keberangkatan Camaba yang akan menuju ke Mesir. Nah, kemarin kita sudah membuatkan Q&A di Instagram dan mendapatkan beberapa pertanyaan dari Camaba kita, Bang. Salah satu pertanyaannya, Bang. Nah, bagaimana sih persiapan atau prosedur keberangkatan ke Mesir, Bang? Oke, baik, terima kasih sebelumnya kawan-kawan para pemirsa dimanapun Anda berada, kepada Asril juga. Beberapa minggu yang lalu ya mengadakan di Instagram KMJ Mesir. Jangan lupa di follow ya Instagram KMJ Mesirnya. Oke, terkait tentang prosedur keberangkatan teman-teman Camaba, calon mahasiswa baru Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, tentu ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Salah satu hal yang penting untuk dipersiapkan adalah masalah keberangkatan, yaitu visa, tiket, dan lain-lain. Nah, adapun jalurnya, prosedurnya bagaimana, maka ada istilah yang disebut dengan mediator, media untuk kita sampai ke Mesir. Nah, kita tahu lah ada namanya mediator A, B, C, dan lain-lain. Bahkan di setiap daerah pun mungkin ada persatuan alumni OYA. Nah, juga memfasilitasi proses keberangkatan. Nah, itulah nanti yang membantu mengurus kita mulai dari visa, mulai dari tiket, dan persiapan-persiapan yang lainnya. Kalau menurut biaya, Bang, apakah berbeda atau sama dari setiap mediator, Bang? Biasanya setiap mediator itu punya standar biaya, tentu dengan sesuai dengan harga tiket, visa, dan lain-lain. Nah, mungkin ada perbedaan ya tipis-tipis lah. Nah, tapi ala kulli hal itu tergantung dengan fasilitas yang diberikan. Mungkin ada mediator juga menyediakan fasilitas bimbel, fasilitas buku, kitab, mungkin seragam, dan lain-lain. Tentu itu perbedaan di harga saja, itu pun tidak terlalu banyak. Nah, selanjutnya, Bang, barang-barang apa aja yang akan dibawa menuju Mesir ini, Bang? Kalau barang-barang ya standar kita lah, karena kita kan jatuhnya merantau ke luar negeri gitu. Tentu dari segi pakaian semuanya kita siapkan, kemudian uang secukupnya juga. Teman-teman juga di sini ada yang membawa ATM sendiri untuk kebutuhan. Ada juga yang mungkin tidak memiliki ATM akan tetapi bisa melalui jasa-jasa transfer yang ada di Mesir ini untuk membantu memudahkan teman-teman mendapatkan kiriman dari orang tua dari Indonesia. Adapun kesiapan yang harus dibawa apa ya? Mungkin kalau benda-benda elektronik seperti biasa, kalau kebutuhan laptop mungkin bagi teman-teman yang punya untuk mengerjakan tugas ataupun ada keperluan lain yang hobi nulis ataupun di Indonesianya dia sudah menjadi editor dan lain-lain, nah itu sangat penting dibawa juga. Begitu juga dengan handphone dan lain-lain lah, alat-alat elektronik lainnya. Seperti itu. Nah, ada teman-teman yang bertanya nih, Bang, Gimana tuh? barang-barang apa saja yang dilarang di kabin pesawat dan barang-barang yang dibolehkan gitu kan? Betul. Takutnya teman-teman bawa barang, rupanya kan nggak boleh gitu kan? Tentu ya kalau di aturan penerbangan di maskapai dan lain-lain di bandara itu ada barang-barang yang tidak boleh dibawa. Nah, di Mesir sendiri punya aturan-aturan ketat terkait itu, terutama masalah keamanan ya. Yang kita tahu beberapa waktu lalu dan tahun-tahun sebelumnya memang ada beberapa teman kita sempat diproses. Karena apa? Karena dihitung membawa barang-barang terlarang. Contohnya pisau kecil itu tidak boleh karena mungkin membahayakan dan kita sebagai pelajar dipertanyakan untuk apa gitu. Kemudian ada walkie talkie, kemudian juga ada drone, ada lain-lain lah yang kiranya itu membahayakan, CCTV atau apa. Karena hal-hal tersebut secara kita sebagai seorang pelajar itu bukanlah kebutuhan kita gitu. Jadi ketika kita membawa itu di
di bagasi atau di kabin, ya tentu kita dipertanyakan ini untuk apa gitu. Nah, seperti itu. Dan hendaknya teman-teman ya untuk barang-barang yang kira-kiranya tidak terlalu membawa manfaat besar ataupun bahkan bisa mendatangkan mudarat seperti yang saya sebutkan tadi, sebaiknya tidak usah dibawa ke Mesir seperti itu. Siap. Nah, tadi ada juga sempat teman-teman yang bertanya di Q&A Instagram, Ya. apakah boleh membawa sambal bang? Contohnya tempoyak. Oh, nah iya. itu bagaimana bang? Itu kita kan di Indonesia punya Iya. makanan khas masing-masing. Iya ya. betul bang. Dari Jambi itu Tempoyak. tempoyak. Asal durian. Sejauh ini boleh-boleh saja. Hmm. Tapi tempoyak itu kan kita tahu itu makanan yang mempunyai bau yang luar biasa menyengat. Iya betul. Bahkan di kendaraan darat pun dikhawatirkan mengganggu penumpang lainnya. Namun dengan penerbangan kita jauh, kemudian memakan waktu yang lama, ini biasanya teman-teman kita bawa itu dibungkus dengan sedemikian rapi, dibalut dengan isolasi, kemudian di plastik, bahkan bisa 3-4 lapis bungkusnya. Supaya apa? Baunya jangan sampai keluar. Kalau keluar nanti ya di bandara sendiri kan nggak boleh itu bau menyengat gitu kan. Nah seperti itu. Boleh-boleh saja sejauh ini. Atau misalnya yang bawa rendang kan ya, rendang dendeng yang mungkin lama tahan ya. Kemudian tentu dilapisi, dikemas dengan rapi gitu, sehingga tidak menimbulkan bau dan mungkin mengurangi tumpah di dalam bagasi atau kabin gitu. Oke. Intinya harus dibungkus dengan Iya, rapi, dibungkus dengan rapi. supaya baunya nggak menyebar kemana-mana. Iya, di bandara pun koper yang sudah kita kunci, sudah kita ini bahkan menyediakan wrapping, artinya itu perlu lagi untuk dilapisi supaya menghindari mungkin ada benda-benda cair atau yang lainnya itu yang bisa jadi tumpah di dalam, maka perlu di wrapping juga kan di bandara kan seperti itu. Nah, seputar makanan ini kita kembali ke seputar berkas bang. Nah, berkas-berkas apa saja yang perlu dibawa bang? Ini mungkin sangat urgen bang. Gimana kan berkas salah satu prosedur untuk melanjutkan ke Universitas Al-Azhar kayak Mesir bang. Nah, apa saja berkas-berkas yang perlu disiapkan bang? Kalau sejauh ini berkas-berkas kita untuk ke Mesir ya. Iya. Pada umumnya berkas-berkas untuk masuk kuliah itu tentu ijazah, kemudian akta lahir, kemudian tentu teman-teman yang ke Mesir yang telah melalui proses seleksi dan lain-lain, tentu sudah di atas umur 17-18 tahun ya, yang mungkin sudah punya KTP, nah itu perlu juga dibawa. Kemudian pas foto 4x6, 3x4. Sebenarnya di sini juga bisa foto kan, cuman ahsannya lebih baik kalau memang ada dari Indo silahkan dibawa gitu. Kemudian berkas-berkas yang lainnya itu paspor, kemudian surat kelakuan baik dan lain-lain. Intinya semua berkas-berkas yang sekiranya bentuknya surat menyurat, dokumen-dokumen file-file penting itu dibawa saja. Karena kita tidak tahu nanti di sini ada keperluan apa, mungkin ngurus beasiswanya di sini bukan dari Indo. Karena beasiswa bukan hanya kita mendapatkan dari Indonesia saja, bahkan kita sudah di Mesir yang awalnya kita tidak beasiswa, kita bisa mengurus beasiswa di sini. Nah, syarat-syaratnya itu ya harus kita bawa gitu. Jadi kita tidak harus menunggu dikirim lagi dari Indonesia. Jadi kiranya file-file ataupun dokumen-dokumen yang penting ya kita bawa saja ke Mesir, yang salah satunya yang saya sebutkan tadi. Dan mungkin ada yang lain juga, bisa di searching mungkin di internet teman-teman. Oke. Tapi dalam keadaan COVID seperti ini, surat vaksin itu sangat dibutuhkan ya bang? Oh ya, jadi memang dari setiap negara sudah memperlakukan yang namanya vaksin. Surat vaksin itu adalah salah satu bentuk teman-teman berarti telah melakukan satu prosedur yang dinilai itu telah menjalankan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah setempat. Nah, untuk ke Mesir itu teman-teman juga diminta surat vaksin ya dari Indonesia. Ya, betul. Karena di Mesir sendiri sampai saat ini masih dalam proses vaksin. Seluruh warganya ditekankan untuk selalu vaksin di tempat-tempat di mana-mana, sama seperti di Indonesia itu. Karena itu salah satu syarat juga untuk kita masuk ke suatu negara dengan kondisi COVID yang saat ini. Nah, itu teman-teman, yang paling penting itu berkas itu sangat dipersiapkan. Apalagi surat vaksin ya bang? Ya, karena surat vaksin itu syarat untuk keberangkatan ya? Salah satu. Untuk saat ini. Untuk saat ini dalam kondisi COVID seperti ya, ini. Nah, itulah teman-teman seputar tentang prosedur atau persiapan menuju Mesir. Nah, bagi teman-teman calon mahasiswa baru yang akan berangkat ke Mesir sebentar lagi. Nah, makasih banyak Abang ya, sama-sama. Nah, pertanyaan tadi sangat luar biasa dan dijawab oleh
abang dan kita yang tidak kalah luar biasanya. Semoga teman-teman bisa mempersiapkan dengan sebaik mungkin persiapan atau prosedur yang perlu dipersiapkan dengan sebaik mungkin supaya teman-teman bisa berada di negeri Al-Kinana ini. Sampai jumpa, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube KMJ Mesir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.